Oke, kembali lagi bersama kita di Sentra Pekanbaru Channel. Oke, pada pagi hari ini kita berjumpa dengan Babang Tanfan kita nih. Dengan siapa? Leo Gao. Leo Gao. Salam Daihatsu. Salam Daihatsu ya. Oke nih Bang Le. Ya. Kan sekarang udah musim-musim hujan nih Bang Le. Benar sekali kan musim hujan. Jadi nih Bang, dari abang pribadi nih, abang kan seorang marketing, seorang marketing yang senior lah ya jatuhnya. Ada nggak tips buat kita nih Bang sebagai pengguna mobil awam untuk mengatasi hal-hal seperti hujan-hujan deras sekarang ini Bang Le? Nah, ini mungkin ada tema topik saya di hari ini, yaitu tips aman libas jalanan saat kondisi hujan. Oke, mantap. Bagaimana mengendarai mobil sih? Ya benar-benar. Nah, untuk pertamanya itu ibaratnya kita pembuka dulu lah ya, Berkendara saat kondisi hujan deras itu tentunya membutuhkan konsentrasi yang tinggi ya. Benar. Sebab genangan air di jalanan dapat membuat tapak ban kehilangan traksi alias terjadinya gejala aquaplaning atau hydroplaning lebih tepatnya ya. Fatalnya, hal ini bisa menyebabkan kecelakaan jika tidak diwaspadai. Nah, hydroplaning itu merupakan kondisi yang menyebabkan permukaan ban tidak lagi mencengkram aspal yang terlapis air, sehingga menyebabkan kendaraan itu sulit dikendalikan. Di mana efeknya kendaraan akan terjadi oversteer yang seperti ngedrift atau understeer. Situasi di mana mobil tidak mau belok saat tengah dipacu di kecepatan tinggi. Nah, sebagai contoh, pada kondisi normal permukaan ban mobil itu selalu dapat menapak pada permukaan jalan karena menahan bobotnya. Namun ketika mobil dikendarai dengan kecepatan tertentu, maka tekanan ban pada permukaan jalan itu akan berkurang. Nah, terus di saat ban tidak menapak permukaan jalan, maka upaya pengereman dan pengendalian kemudian tentunya menjadi tidak efektif. Benar ya. Nah, karena itu kalau kita sih, saya mengharapkan ibaratnya pengendara itu harusnya lebih mewaspadai atau mencegah terjadinya hydroplaning saat melintasi jalan yang tergenang air. Nah, terutama nih buat saat hujan deras tuh kan banyak nih daerah-daerah kita nih ada banjir ya. Nah, hal terpentingnya itu ya pertama itu bersikap tenang, mengalami kondisi tenang saat melewati jalan yang tergenang air tadi. Nah, ini akan saya jelaskan tipsnya mengurangi risiko terjadinya hydroplaning itu seperti apa sih. Nah, ada tips keselamatan yang diberikan. Ibaratnya ada sih, baca sih saya dari literatur sih, bagaimana kita mengendari kendaraan mobil ya, tepatnya saat hujan deras atau melewati banyak genangan air. Nah, yang pertama nih boleh dicatatnya, kurangi kecepatan. Semakin tinggi kecepatan ketika melewati genangan air, maka akan semakin tinggi risiko terjadi hydroplaning. Benar ya? Benar. Artinya kita kurangi kecepatan ketika berkendara di tengah hujan deras atau jalan basah. Apalagi ketika jarak pandang menjadi berkurang. Nah, pengereman dada itu juga dapat menyebabkan hydroplaning. Oh, itu penyebabnya ya. Ya, nah yang kedua, cek tekanan angin ban sesuai dengan petunjuk penggunaan. Berarti angin sangat berpengaruh ya? Oh, berpengaruh banget. Tekanan ban itu berpengaruh banget. Kenapa? Ban akan lebih dapat mengalirkan air secara baik ketika diisi tekanan angin ban yang sesuai dengan petunjuk penggunaannya. Oleh karena itu, pastikan tekanan angin ban tercukupi sebelum berkendara. Ya minimal dicek lah di saat kita mau mengendarai mobil. Takutnya ada kempes atau bagaimana, kan kita harus selalu ngecek itu ya. Nah, yang ketiga, pastikan telapak ban masih bagus dan tidak gundul. Tidak botak lah ya. Iya, itu pengaruh betul. Nah, seperti yang tadi saya bilang di yang pertama tadi, telapak ban itu masih dalam keadaan bagus atau tidak gundul akan membuat berkendara saat hujan terasa nyaman, sebab ban akan lebih dapat mengalirkan air secara baik dan tidak mudah tergelincir. Oke, siap. Nah, yang terakhir ini yang paling penting ya, dari tadi sudah pilih ban dengan berkualitas tinggi. Kenapa? Pilihan ban berkualitas itu dengan pola telapak yang sesuai itu dapat membantu kontrol yang lebih baik. Benar. Ya, pastikan ya ketika melewati jalan yang basah, pemilihan ban berkualitas tinggi itu tentunya semakin dapat mengurangi risiko terjadinya tadi hydroplaning. Nah, karenanya itu sebagai pengemudi juga disarankan memilih ban dengan pola tapak yang asimetris. Karena ban ini cocok banget digunakan saat jalanan kering maupun basah. Asimetris lah ibaratnya. Keunggulan tapak ban asimetris itu apa?
memiliki daya cengkram yang kuat saat melibas jalanan basah atau menikung dengan kondisi jalan, ibarat kita dalam mengemudi dalam kencang. Karena sisi luar tread ban itu memiliki banyak pola yang dapat memecah genangan air tadi. Oh, itu ya Mas ya. Nah, itu dia dari ibaratnya tips trik yang tadi itu. Berarti kalau saya ambil kesimpulannya, ini yang penting kita pastikan kondisi mobil dulu lah ya. Benar, kondisi mobil dulu. Sama pikiran sendiri harus tenang ya. Kita harus tenang. Nah, jadi tidak usah khawatir saat kita lewati genangan air itu, pastinya kan kita kadang ada terasa melayang. Intinya jangan panik ya. Jangan panik. Nah, intinya seperti tadi yang saya bilang, pertama kurangi kecepatan. Yang kedua, cek tekanan angin ban sesuai dengan petunjuk penggunaan. Yang ketiga, pastikan telapak ban masih bagus dan tidak gundul. Nah, yang terakhir itu pilih ban dengan kualitas tinggi. Terbaik lah ya. Kualitas terbaik. Oke, nah, thank you Bang Le. Siap. Ada lagi kira-kira? Kemungkinan nanti kita akan sambung dengan yang berikutnya. Oke. Mungkin itu aja tips dari Babang Tampan kita, Bang Leo. Oke, thank you Bang Le. Thank you. Salam. Salam Daihatsu.